Timnas Indonesia berhadapan dengan Bahrain dalam laga dramatis dan penuh kontroversi di Stadion Nasional Bahrain. Pertandingan berakhir imbang 2-2, meskipun Indonesia sempat unggul hingga menit-menit terakhir. Mohamed Marhon membuka keunggulan Bahrain melalui tendangan bebas pada menit ke-15. Namun, Timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan berkat gol Ragnar Oratmangoen di menit 45 J3, setelah menerima umpan dari Mees Hilgers. Di babak kedua, Indonesia berbalik unggul 2-1 melalui gol indah Rafael Struijk pada menit ke-73. Sayangnya, keunggulan ini sirna ketika Mohamed Marhon mencetak gol penyeimbang di menit ke-99 dari situasi tendangan sudut, meski waktu tambahan yang diberikan hanya 6 menit. Keputusan wasit Ahmed Alkaf yang memperpanjang waktu tambahan menjadi kontroversi. PSSI pun memutuskan untuk melayangkan protes resmi kepada FIFA terkait keputusan ini. Pelatih Shin Tae-yong melakukan beberapa pergantian strategis dengan memasukkan Eliano Reijnders dan Rizky Ridho, serta Marcelino Ferdinand, untuk menguatkan pertahanan dan serangan Indonesia. Dengan hasil imbang ini, posisi Timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak berubah, tetap di peringkat kelima dengan 3 poin. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Cina pada 15 Oktober 2024, sementara Bahrain bersiap melawan Arab Saudi. Pertandingan berikutnya melawan Cina akan menjadi momen krusial bagi Timnas Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tertinggal 0-1 dari Bahrain dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024. Gol satu-satunya di babak pertama diciptakan oleh Mohamed Marhon pada menit ke-14 lewat skema tendangan bebas. Tendangan kerasnya melesat ke mistar atas sebelah kiri gawang Indonesia dan masuk ke sisi dalam garis gawang. Martin Paes, yang menjaga gawang Timnas Indonesia, hanya bisa terpaku melihat bola masuk. Tak hanya gol, pertandingan ini juga diwarnai tensi tinggi. Pada menit ke-10, gelandang Bahrain, Ali Haram, mendapat kartu kuning setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Kelvin Verdong. Selain itu, insiden terjadi ketika penyerang Indonesia, Malik Rizaldi, mengalami benturan keras dan harus mendapatkan perawatan di lapangan. Luka di pelipis mata membuatnya harus keluar sementara waktu sebelum kembali bermain. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tampak sibuk memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Ia terus mendorong anak asuhnya untuk bertahan dari tekanan yang terus mengalir dari Bahrain. Menjelang laga ini, Shin Tae-yong mengatakan bahwa Timnas Indonesia memiliki modal yang cukup untuk menghadapi Bahrain. Saat ini, Bahrain berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan 3 poin, sementara Indonesia di posisi keempat dengan 2 poin. Jelang laga melawan Bahrain, Martin Paes mengutarakan mimpinya bermain untuk Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Sang kiper berusia 26 tahun telah menjadi bagian dari Timnas Indonesia sejak bulan lalu dan tampil apik dalam 2 laga pertamanya, membantu skuad Garuda meraih 2 poin melawan Arab Saudi dan Australia. Namun, kondisi Paes dirisaukan jelang laga kontra Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024, esok karena cedera pergelangan tangan. Meski tidak terlalu parah, cedera ini cukup membuatnya absen dalam 2 laga terakhir FC Dallas. Paes berbicara tentang mimpinya bermain di Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, negara tempat ia berkarir bersama FC Dallas. Saya pikir ini adalah mimpi yang indah. Kami harus memiliki tujuan besar, untuk meraih bintang, kata Paes. Bagi saya, Piala Dunia 2026 di AS akan menjadi lebih istimewa setelah melihat bagaimana liga dan popularitas sepak bola berkembang di negeri ini. Paes yakin bahwa peluang tim asuhan Shin Tae-yong untuk tampil di Piala Dunia sangat besar, terutama karena skuadnya berisikan banyak pemain muda. Dengan tambahan jatah perwakilan Asia di Piala Dunia 2026 dari semula 4,5 menjadi 8,5, peluang semakin terbuka lebar. Paes juga bercerita tentang pengalamannya bermain di hadapan lebih dari 70.000 penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, saat melawan Australia pada 10 September 2024 lalu. 5 penyelamatan yang dilakukannya membuat Paes dinobatkan sebagai Man of the Match, dan ia merasa energi yang diberikan supporter sangat membantu performanya. Sungguh luar biasa, apalagi pada pertandingan kedua di Jakarta yang dihadiri 80.000 supporter. Mereka memberikan begitu banyak energi sehingga tidak sulit untuk memberikan segalanya, itu tutupnya. Timnas Indonesia dalam kondisi baik menjelang duel melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Skuad Garuda siap memburu kemenangan pertama mereka. Sebanyak 26 pemain telah menjalani latihan di Bahrain, hanya Martin Paes yang masih dalam perjalanan.
Kondisi Pak S sempat dipertanyakan karena cedera minor di pergelangan tangan, namun akan diperiksa oleh tim medis setibanya di Bahrain. 2 sesi latihan telah dilaksanakan, dan manajer tim, Sumarji, menegaskan semua pemain dalam keadaan baik dan berlatih dengan riang. Alhamdulillah kondisi keseluruhan tim sangat baik. Tidak ada yang cedera dan dukungan dari Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, sangat luar biasa. Harapannya tanggal 10 melawan Bahrain, tim bisa tampil all out dan membawa pulang poin, ujar Sumarji. Timnas Indonesia mendapat tambahan tenaga dari Mees Hilgers dan Eliano Reijnders yang sudah siap dimainkan. Laga melawan Bahrain akan berlangsung pada Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 WIB di National Stadium Bahrain. Sebelumnya, Indonesia meraih hasil imbang melawan Australia dan Arab Saudi. Saat ini, Indonesia menempati posisi keempat di grup C dengan 2 poin, sementara Bahrain berada di posisi ketiga dengan 3 poin. Perjalanan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 akan dimulai pekan ini. Pastikan Anda tidak melewatkan aksi Rizky Ridho dan kawan-kawan. Coach Shin Tae-yong telah mengumumkan 27 nama pemain yang dibawa untuk bertanding ke Bahrain dan Cina. Para pemain kini sedang bersiap di Bahrain jelang laga tanggal 10 Oktober mendatang. Jadwal Timnas Indonesia. Kamis, 10 Oktober 2024, Bahrain versus Indonesia, pukul 23 WIB di Bahrain National Stadium. Selasa, 15 Oktober 2024, Cina versus Indonesia, pukul 19 WIB di Qingdao Youth Football Stadium. Daftar pemain Timnas Indonesia. Penjaga gawang: Martin Paes, FC Dallas. Nadeo Argawinata, Borneo FC. Hernando Ari, Persebaya. Pemain bertahan: Asnawi Mangkualam, Port FC. Jordi Amat, Johor Darul Teazim. Kelvin Verdong, NEC Nijmegen. Shain Patinama, KAS Eupen. Pratama Arhan, Suwon FC. M. Ferrari, Persija. Rizky Ridho, Persija. Sandy Walsh, KV Mechelen. Jai Idzes, Venezia. Mees Hilgers, FC Twente. Wahyu Prasetyo, Malut United. Gelandang: Tom Haye, Almere City. Marcelino Ferdinand, Oxford United. Ricky Kambuaya, Dewa United. Nathan Choyaon, Swansea City. Ivar Jenner, FC Utrecht. Eliano Reijnders, PC Zwolle. Penyerang: Ragnar Oratmangon, FCV Dender. Malik Rizaldi, Persebaya. Rafael Struijk, Brisbane Roar. Witan Sulaiman, Persija. Dimas Derajat, Persib. Hoki Caraka, PSS Sleman. Egy Maulana, Dewa United. Beberapa pemain yang baru saja dinaturalisasi seperti Mees Hilgers dan Eliano Reijnders juga turut dipanggil. Meski mengalami beberapa cedera, semangat untuk membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia tetap membara. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menyoroti kualitas lapangan yang akan digunakan oleh Timnas Indonesia dalam laga melawan Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium, Cina, pada 15 Oktober 2024. Stadion yang terletak di Qingdao ini dianggap memiliki kualitas lapangan yang kurang memadai. Menurut laporan yang diterima PSSI, kondisi rumput di stadion tersebut masih belum dalam keadaan optimal. Kami sudah mengirimkan tim ke sana, dan dari hasil laporan, kondisi rumput masih kurang bagus. Semoga pihak Cina dapat memperbaiki kondisi lapangan sebelum pertandingan, ujar Sumarji pada konferensi pers di Jakarta. Kendati menghadapi tantangan ini, Sumarji menegaskan bahwa Timnas Indonesia siap bertanding dimanapun. Skuad Garuda juga diharapkan bisa meraih hasil maksimal, terutama karena Cina sedang dalam tren negatif usai 2 pertandingan tanpa kemenangan. Laga melawan Cina ini menjadi bagian dari upaya Timnas Indonesia untuk meraih tiket menuju Piala Dunia 2026. Kita nantikan perjuangan skuad asuhan Shin Tae-yong di Qingdao Youth Football Stadium. Meskipun menghadapi tantangan lapangan, kita semua berharap Timnas Indonesia mampu memberikan yang terbaik dalam laga penting ini. Popularitas Timnas Indonesia kini tengah melesat. Membela skuad Garuda bisa membuat seorang pemain menjadi bintang setidaknya di media sosial.